Pembahasan latihan PTS 1. Soal pertama, bentuk pangkat negatif dari 216 adalah, jadi pangkat negatif dari 216. 216 bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat, yaitu pangkat dari 6 pangkat 3. Nah, 6 pangkat 3 kita cari bentuk negatifnya, yaitu adalah 1/6 pangkat min 3. Ya, dari 4 pilihan, ada pilihan 1/6 pangkat min 3. Maka, bisa kita jabarkan, bisa kita buktikan dengan 1/6 pangkat min 3 kita ubah menjadi bentuk pangkat positif. Ya, negatif itu kebalikan dari positif, maka 1/6 pangkat 3. Ya, jadi ini 1 baru dikali, ini dibalikan ya, berarti 6 pangkat 3 per 1. Nah, maka hasilnya adalah 6 pangkat 3. Jadi sudah sama, yang kita inginkan adalah 6 pangkat 3. Maka benar bahwa bentuk pangkat negatif dari 216 adalah 1/6 pangkat negatif 3. Oke, lanjut nomor 2. Bentuk pangkat dari 1/akar pangkat 6 dari 7 pangkat 5 adalah, kita ubah ke bentuk pangkat ya. Seperti kita tahu dari akar ke bentuk pangkat, maka berubah menjadi 7 pangkat 5/6. Ini untuk pangkat yang di bawah. Nah, ini kan ada 1/, gitu ya. Jadi 1/7 pangkat 5/6. Maka ini kita ubah ini ke pangkat yang lebih sederhana, yaitu 7 pangkat min 5/6. Nah, tuh ya. Oke, lanjut. Soal selanjutnya. Hasil dari 2/5 di pangkat 2 kali akar 18 ya. Jadi ini bisa kita olah menjadi 2/5, itu kan di pangkat 2, berarti dikali 1 lagi, jadi 2/5 ya. Jadi 2/5 kali 2/5 dikali akar 18 ya. Akar 18 ini bisa kita ubah menjadi akar 9 kali 2, kan gitu ya. Jadi akar 18 akar 9 kali 2. Jadi akar 9 itu adalah 3. Maka 3 akar 2 ya. Yang di dalam akar tetap dalam akar. Nah, maka ini kita kalikan dengan 3 akar 2 ya. Ayo, yang di luar kali luar, nanti dalam kali dalam ya. Jadi 2 kali 2 4 kali 3 12 ya kan. Kemudian ini akar 5 kali akar 5. Kalau akar 5 kali akar 5 ini kan jadi akar 25 ya. Akar 25 itu kan tetap 5 ya. Nah, jadi 12 kali 5 baru akar 2 ya. Jadi sisanya akar 2. Nah, maka ini hasilnya menjadi 60 akar 2. Seperti itu. Ya, bisa ya. Kemudian soal selanjutnya. Hasil paling sederhana dari 9/16 pangkat setengah tambah 27/64 pangkat 1/3 tambah 81/256 pangkat 1/4. Nah, jadi ini mari kita olah. 9 itu, ini kan bentuk pangkat pecahan ya, setengahnya, nanti kali setengah. Jadi 9 itu bisa kita olah menjadi 3 pangkat 2 gitu kan, 3 pangkat 2. 16 itu bisa kita ubah menjadi 4 pangkat 2 ya, jadi 3/4 ini sama-sama di pangkat 2. Nah, baru nanti dikali 1/2, ini yang pangkat di luar. Nah, gitu ya. Terus tambah sama 27 itu 3 pangkat 3 kan ya, 64 itu 4 pangkat 3, maka 3/4 dipangkat sama 3 baru dikali 1/3 ya. Kemudian ditambah ya 81, di sini pangkat 4. Kira-kira berapa nih supaya dia pangkat 4 ya?
Jadi 3 per 4 dipangkat 4 lagi. Bener ya? Jadi 3 pangkat 4 itu sama dengan 81, 256 itu 4 pangkat 4. Nah, baru ini kali 1 per 4. Kenapa ini kita buat seperti ini? Kita modifikasi supaya lebih gampang, kita menyederhanakan. Kan ditanya paling sederhana ya. Jadi setelah itu kita lihat di sini 2 kali setengah 1 ya kan. 3 kali sepertiga 1. 4 kali seperempat 1 kan. Nah, jadi semua sudah 1. Maka di sini tinggal 3 per 4 ditambah 3 per 4 ditambah 3 per 4. Nah, seperti itu ya. Jadi ini penjumlahan biasa dengan penyebutnya yang sudah sama. Maka ini per 4, tambahin semua. 3 tambah 3, 6, tambah 3, 9. Ya, begitu. Jadi, ketemulah hasilnya 9 per 4. Nah, ya. Boleh dijabarkan lagi 9 per 4 itu 21 per 4 gitu. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bentuk sederhana dari A pangkat setengah kali B pangkat min 3 per A pangkat min 1 B pangkat min 3 per 2 itu dipangkatkan lagi dengan 2 per 3. Nah, mari kita sederhanakan dulu, mau yang langsung kali pangkatnya masing-masing atau yang di dalam dulu disederhanakan boleh, sama aja ya. Nah, ini A pangkat setengah ya, bisa kita ubah menjadi A pangkat setengah, baru dikali ya, langsung yang di luar ya, 2 per 3. Ya, kalau pangkat dipangkatkan lagi, berarti dikaliin. Nah, terus B pangkat min 3 kali 2 per 3. Per A pangkat min 1 baru dikali sama 2 per 3 lagi. Jadi semua ya, karena ini dalam kurung. Nah, seperti itu ya. Jadi semuanya dikali 2 per 3. Kemudian B-nya, B itu min 3 per 2. Baru dikali sama 2 per 3. Nah, habis itu kita olah ya. Mari kita olah. Lihat di sini. 1/2 kali 2 per 3 dulu ya, pangkat yang A, maka 2 dengan 2, 1 ya. Jadi 1, maka kita tulis A pangkat, kan tinggal 1, berarti 1 per 3 pangkatnya. Nah, kemudian yang B. Yang B itu kita lihat di sini min 3 dengan 3, boleh kita bagi menjadi 1 ya kan, jadi tinggal min 2. Nah, terus per, nah yang di bawah A dipangkatkan, nah kita lihat perkaliannya, min 1 kali 2 per 3 ya, berarti min 2 per 3. Nah, kemudian yang B nya, ini kita lihat 2 dengan 2, 1, 3 dengan 3, 1, maka negatif 1. Nah, karena masih ada negatifnya, jadi negatif 1. Jadi kudu pelan-pelan ya, supaya tidak ada yang salah pangkat-pangkatnya. Ya, kemudian ayo setelah seperti ini pangkat yang sama mari kita bagikan ya. Nah, untuk pembagian A pangkat sepertiga dibagi A pangkat min 2 per 3, bilangan pokoknya udah sama, maka pangkatnya kita kurangin ya kan. Mari kita kurangkan pangkatnya. A pangkat 1 per 3 dikurang, baru dikurang lagi min 2 per 3 gitu kan. Nah, ini jadi berapa? A pangkat, kalau atau di bawah aja ya. Sip. Nah, nih. Jadi, A pangkat 1 per 3 dikurang sama negatif 2 per 3. Terus yang B-nya itu min 2 dikurang min 1. Nah, ngerti ya? Jadi pangkat yang sama ketika ada pembagian, maka pangkatnya itu dikurangin ya, dengan bilangan pokok yang sama. Mari kita sederhanakan. Ini menjadi A pangkat nih, sepertiga tambah 2 per 3. Kan ini jadi sepertiga tambah 2 per 3.
Kemudian yang B-nya min 2 tambah 1 ya kan. Nah, karena negatif ketemu negatif maka jadi positif. Ini menjadi A pangkat 3/3, berarti A pangkat 1 ya. A saja kita tulis ya. Kemudian B-nya min 2 tambah 1, berarti min 1. Nah, maka ini, ketika ini min 1, maka kita ubah ke pangkat negatif ya. Jadi A per B. Gitu ya. Nah, begitulah cara mencari jawabannya. Yang soal selanjutnya, hasil dari akar 32 kurang akar 2 tambah akar 128. Nah, mari kita sederhanakan dulu. Akar 32 itu sama dengan akar berapa? Ayo. 16 kali 2 kan? Terus kurang akar 2 mah nggak ada ya, tetap karena itu paling sederhana. Kemudian akar 128 itu akar 64 kali 2. Ya, mari kita keluarkan dari akar yang bisa dikeluarkan. Jadi 16 kali 2 berarti akar 16 itu 4, maka berubah menjadi 4 akar 2. Kurang, ini tetap akar 2, baru ditambah 64, akar 64 itu 8 akar 2 ya. Jadi yang dalam akar tetap dalam akar. Nah, sekarang penjumlahan sama pengurangan tinggal kamu lihat yang di depannya. Nah, ini ibaratnya ada 1 di sini ya, biar kamu jangan bingung. Jadi 4 kurang 2, 3 ya kan? 3 tambah 8, 11. Maka ini menjadi 11. Nah, yang dalam akar kan udah akar 2 semua ya. Jadi langsung aja 11 akar 2. Seperti itu. Ya. Jadi kalau penjumlahan pengurangan dengan akar yang sama, ini kan sama-sama akar 2 semua. Jadi di depannya koefisien yang di depan akar, udah itu aja yang kita jumlahkan dan kurangkan. Next. Hasil perkalian dari 6 tambah akar 3 dan 6 kurang akar 3. Nah, ini perkalian. Yuk kita kalikan. Jadi 6 tambah akar 3. Baru kita kali dengan 6 kurang akar 3. Yuk kita kalikan, capit kepiting ya, capit kepiting. Nah, ini kan ada ya bentuk A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, kalau misalnya ketemu ini A kurang B dan A tambah B ya, itu langsung aja menjadi, misal ini kan kita bisa ubah ya, A plus B dikali sama A kurang B, sama ya. Nah, maka ini langsung saja A kuadrat baru dikurang B kuadrat. Nah, ini bentuknya ya, karena ada plus dan minusnya secara cepat ya. Nah, ini berarti kamu tinggal ubah ke sini, A kuadrat kurang B kuadrat. Ayo, A-nya adalah 6 ya, langsung 6 kuadrat dikurang B-nya. B-nya itu akar 3 ya. Jadi akarnya jangan dilupakan. Jadi akar 3 dikuadratin. Nah, 6 kuadrat 36, baru akar 3 dikuadratin, berarti 3 ya. Maka hasilnya adalah 33. Jadi 36 kurang 3, 33. Seperti itu. Atau kalau mau ya, kamu capit kepiting. Jadi 6 kali 6, 36. Ya kan? Terus 6 kali min akar 3, min 6 akar 3. Nah, kemudian yang ini, akar 3 kali 6. Berarti jadi positif ya. 6 akar 3. Nah, kemudian akar 3 kali akar 3. Berarti negatif 3. Gitu ya. Nah, kemudian tinggal kamu olah. Ya. Jadi, di sini ada negatif 6 akar 3 sama positif 6 akar 3. Berarti ini habis. Ya. Jadi, langsung 36 kurang 3. Ya, hasilnya 33. Sama ya jawabannya ya dengan yang cara kedua. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada plus sama minus ya, plus dengan minus langsung saja A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, tetapi jangan lupa bentuk akar ya, kalau memang dia dalam bentuk akar. Soal selanjutnya, dengan cara merasionalkan penyebut, maka bentuk sederhana dari 6/2 akar 3 ya. Ini mari kita dengan akar yang dirasionalkan. Jadi 6/2 kurang akar 3.
Nah, kalikan dengan bentuk konjugatnya, yaitu kali. Kalau di sini negatif, berarti bentuk sekawannya positif. Maka 2 tambah akar 3 per 2 tambah akar 3. Nah, tinggal kamu capit kepiting ya. Ayo kita capit kepiting. 6 kali 2, 12 ya. Baru plus 6 kali akar 3. Jadi 6 akar 3 per. Nah, ini negatif dan plus. Ya kan, langsung aja seperti yang A kuadrat kurang B kuadrat yang di atasnya ya. Jadi langsung 2 kuadrat 4 ya. Baru minus akar 3 kuadrat 3 gitu ya. Jadi ini bentuk A kurang B sama ya dengan A plus B. Maka jadi A kuadrat kurang B kuadrat. Udah gini aja diubah bentuknya ya. Maka hasilnya sama dengan 12 tambah 6 akar 3 per 1 ya kan, jadi tetap 12 tambah 6 akar 3. Oke, like this ya, bisa ya. Sip. Soal selanjutnya, Nadia mengukur sebuah benda yang berukuran sangat kecil menggunakan mikrometer skrup yang ada di SMPK Kalam Kudus. Ternyata hasil pengukuran yang diperoleh Nadia adalah 0,02876. Dengan pembulatan sampai 1 tempat desimal, bentuk baku dari hasil pengukuran tersebut adalah, nah, jadi dari 0,02876 ya, kita akan mengubah ke bentuk bakunya. Maka ini akan menjadi 2, gitu ya. 2,876 dikali 10 pangkat, ayo berapa tempat ini komanya pindah, berarti ada 2 tempat, maka ini negatif 2 ya, jadi 1, 2 gitu ya, jadi kali 10 pangkat negatif 2. Nah, soalnya meminta pembulatan 1 tempat desimal ya, jadi tinggal kita ubah ke 1 tempat desimal. Nah, ini kan 3 ya tempat desimalnya ya. Nah, kalau mau kita ubah, kalau 6 berarti naik ya. Berarti kalau naik 7-nya jadi 8 ya kan, jadi 2,88 kali 10 pangkat negatif 2. Kan ini masih 2 ya. Kita mau ngubah nih 1 tempat desimal. Nah, ini 8, berarti naik lagi. Maka menjadi 2,9 kali 10 pangkat negatif 2. Seperti itu ya. Next, himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat kurang 12x tambah 10 sama dengan 0 adalah, ya, ini penyelesaian dari akar-akar. Maka kita lihat dulu nih. Jadi kita cari akar-akar dari 2x kuadrat kurang 12x tambah 10 sama dengan 0, ya kan? Nah, silahkan kita cari akar-akarnya berapa aja itu dengan syarat bahwa perkaliannya itu adalah yang 2 kali 10 ya. Jadi perkalian 20 yang hasilnya negatif 12. Maka perkalian 20 itu 1 kali 20 ya. 2 kali 10 terus 4 kali 5 ya. Nah, ini kan menghasilkan negatif 12 ya. Berarti yang kita ambil adalah 2 dan 10. Potensinya lebih ke sana ya. Mau jadi negatif 12. Nah, berarti ini sama-sama negatif dong. Maka di sini negatif 10 dan negatif 2 gitu ya. Nah, tapi ingat ini karena koefisiennya 2x, maka 2x kuadrat ya. Maka di sini bagi 2. Nah, kira-kira yang bisa dibagi 2 itu adalah 2x dengan 2x kurang 10 dengan 2 ya. Maka berubah menjadi x kurang 5. Nah, seperti itu. Baru yang ini juga bisa ya, yang 2x kurang 2. Nah, bisa kita ubah menjadi bagi 2, sederhanain gitu ya. Jadi x kurang 1, ya kan? Sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x-nya sama dengan 5 dan x-nya sama dengan 1. Nah, maka HP ya, himpunan penyelesaian adalah 1,5. Seperti itu. Atau kalau mau dari yang soal yang ini ya, dari soalnya kita langsung bagi. Ini kan bisa sama-sama bagi 2 semua ya. Jadi x kuadrat kurang 6x tambah 5 gitu. Itu juga boleh ya. Kalaupun langsung dari sana dibagi 2. Nah, baru cari akar-akarnya.
sama saja ya. Nanti tetap 1,5 himpunan penyelesaiannya. Next, salah satu cara untuk memperoleh akar-akar dari persamaan kuadrat adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Perhatikan langkah-langkah penyelesaian di bawah ini ya. Jadi ini langkah-langkahnya ya. Langkah pertama, 2, 3, 4. Nah, yang ditanya adalah nilai dari B. Berarti langkah keempat yang ditanya. Nah, kita ingat bahwa kalau sudah di langkah keempat, maka X kuadrat tambah setengah X baru ditambah apa sih bla 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 gitu ya, sama dengan 15/2 ditambah bla 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 gitu ya. Kita mau cari bla blanya ini. Nah, kemarin suku kanan, ruas kanan sama ruas kiri itu ditambahkan dengan koefisien apa? Setengah dari B baru dikuadratin. Kan gitu ya. Jadi kita cari setengah dari B itu apa? Setengah dari sini kita tentukan dulu ya, B-nya mana, C-nya mana, A-nya mana gitu ya. Dari sini kita bisa nemu persamaannya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C, kan gitu ya. Berarti yang ditanya adalah bagian C ini, maka yang B-nya adalah setengah X ya. Jadi langsung kita kalikan koefisiennya itu adalah si setengah ya, maka setengah kali setengah. Nah, baru dikuadratin lagi ya. Jadi hasilnya adalah setengah kali setengah 1/4. Ini dikuadratin. Maka yang ditulis di sini adalah 1/4 dikuadratin baru ditambah 1/4 dikuadratin. Udah deh nemu jawabannya, udah gitu aja. Soal selanjutnya, nilai X yang benar untuk persamaan X kali X kurang 6 sama dengan 0 adalah ya, kalau misalnya ini dijabarkan kan hasilnya jadi X kuadrat kurang 6X sama dengan 0 gitu ya. Jadi kira-kira dari X kurang 6 ya, ini dikali X, maka ini hasilnya, hasil akal-akarnya berapa ya. Jadi yang pertama, X ini kan nggak punya temen ya, maka X yang pertama adalah 0 dan kemudian X yang kedua adalah 6 karena kan negatif 6 berarti jadi positif 6. Maka himpunan penyelesaiannya di sini adalah 0 dan 6. Udah deh beres. Kemudian soal selanjutnya ya. Akar-akar persamaan X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Dengan X1 lebih kecil dari X2, maka nilai 2X1 tambah 3X2 adalah. Nah, yang pertama ingat dulu mencari akar-akar seperti apa. Boleh pemfaktoran, boleh melengkapkan kuadrat sempurna, boleh dengan rumus kuadratis. Kita pakai akar-akar ya. Jadi X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Ayo cari dulu akar-akar dari mereka ini ya. Jadi X kali X ya. Nanti perkalian negatif 10 yang hasilnya positif 3. Berarti adalah 5 ya. 5 dengan 2. Nah, kita mau inginkan positif 3, berarti positif 5 dengan negatif 3. Maka X1-nya, X dulu ya. X-nya min 5, satu lagi X-nya sama dengan 2. Nah, di sini kan ada syarat ya. Syaratnya itu adalah X1 lebih kecil dari X2 ya. Berarti X1 lebih kecil dari X2. Nah, X1-nya yang mana? Berarti yang ini benar ya. Min 5, X2-nya yang 2. Maka kelihatan ya, min 5 lebih kecil dari 2. Maka carilah nilai yang ini. 2X1 tambah 3X2. Yuk, langsung dimasukkan saja. 2 kali X1-nya min 5, ya kan? Baru tambah 3 kali 2. Ya, 3 kali 2. Maka min 10 ditambah 6. Maka hasilnya adalah negatif 4. Nah, seperti itu. Gampang ya? Oke, next. Ya. Kemudian soal selanjutnya, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan X kuadrat tambah 3X kurang 40 ya. Jadi ada akar-akar nih,
dari X kuadrat tambah 3X kurang 40 dulu, baru nanti kita cari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali dari itu. Yang pertama dulu, X kuadrat tambah 3X kurang 40 sama dengan 0 ya. Kita cari dulu X1 tambah X2 ya, dengan rumus min B per A ya kan. Jadi dari sini cari dulu, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan negatif 40 ya kan. Tinggal dimasukkan min B per A, min B berarti min 3 per A 1 ya, berarti dapat ini min 3 aja. Kemudian X1 kali X2 ya, berarti C per A. Jadi ingat rumus ya, jumlah dan hasil kali akar-akar. C-nya itu adalah negatif 40 per 1, maka di sini adalah negatif 40 ya. Sampai sini dulu ya, harus dipahami. Kemudian kita mau cari 2 kali akar-akar. Kita buatlah akar-akar yang baru itu adalah misalnya P, boleh ya, P ya. P itu harus 2 kali dari X1. Kemudian satu lagi Q ya, Q itu adalah 2 kali dari X2. Pengertian 2 kali ya, 2 kali dari akar ini gitu ya. Nah sekarang tinggal kita cari persamaan kuadrat baru dengan rumusnya yang nih, X kuadrat kurang X1 tambah X2 ini dikali X, baru nanti ditambah X1 kali X2. Nah itu dulu dipahami ya. Jadi langsung saja X kuadrat dikurang ya, X1 tambah X2. Nah tadi kan X1 tambah X2 kita adalah P tambah Q ya, iya kan. Jadi ini ibaratnya P tambah Q ya, P tambah Q, karena kita kan mau cari yang baru, jadi P kali Q ya, boleh. Nah tetap kan, tapi di sini 2X1 P-nya, 2X2 Q-nya ya. Jadi tinggal dimasukkanlah persamaan yang barunya, yaitu 2 kali X1 tambah 2 kali X2. Nah baru ini dikali X tambah P kali Q ya. Jadi 2 kali X1 dikali 2X2. Nah gitu ya. Nah kemudian tinggal kita olah lagi, X kuadrat dikurang, nah ini kan 2 kali X1 tambah 2 kali X2, berarti bisa kita jabarkan menjadi seperti ini, 2 buka kurung dari X1 tambah X2. Nah baru ini dikurungin lagi, dikurungin karena ini akan kali X ya, baru tambah ya, 2 kali X1 kali 2 kali X2. Nah ini bisa kita olah menjadi 2 kali 2 4 ya, 4 berarti kali X1 kali X2 gitu ya. Nah seperti itu, tinggal kita sederhanakan, X kuadrat dikurang. Nah sekarang ini 2 kali X1 tambah X2 berapa? Ini kan negatif 3 kan, tinggal masukin negatif 3 baru kali X, ditambah 4 kali X1 kali X2 ini negatif 40 ya, berarti kali negatif 40. Nah seperti itu. Kemudian tinggal diolah lagi, X kuadrat dikurang ini 2 kali min 3 berarti min 6 kan. Nah ini min 6X. Nah habis itu ditambah sama 4 kali min 40 berarti min 160 ya. Tinggal disederhanakan lagi, maka X kuadrat ini kan negatif ketemu negatif ya, berarti jadi positif. Positif 6X, yang ini negatif ya, karena positif kali negatif berarti negatif 160. Nah ini sama dengan 0. Oke, sorry, ini semua sama dengan 0 ya. Nah seperti itu. Soal selanjutnya, bila X1 dan X2 akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 8X kurang 20 ya, maka tentukan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ya, sama seperti yang sebelumnya. Cari dulu akar-akarnya ya. X kuadrat kurang 8X kurang 20 sama dengan 0 ya. Kita cari nih X1 tambah X2 ya, berarti min B per A. Nah min B nya berapa? Min negatif 8 per 1, maka ini adalah 8. Kemudian X1 kali X2 berarti sama dengan
C per A ya. C-nya itu adalah negatif 20/1. Sama dengan negatif 20. Kemudian kan katanya dicari ya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, rumus untuk X1 kuadrat. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Kemarin udah pernah kita bahas ya. Nah, ini menjadi X1 tambah X2 dikuadratin. Baru dikurang 2 kali X1 kali X2 ya. Tinggal dimasukin. X1 tambah X2 berapa? Yang ini. Ya, jadi 8 kuadrat. Dikurang 2 kali X1 kali X2. Yang ini. Ya, jadi dikali negatif 20. Maka hasilnya 8 kali 8 ya. 8 pangkat 2, 64. Dikurang apa ditambah? Ini kali negatif jadi tambah ya. 2 kali 20 berarti 40. Maka hasilnya adalah 104. Nah, seperti itu saja. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut ya. Yang pertama, yang kedua, nanti ketiga sama keempat. Jadi kita mencari pernyataan yang benar gitu ya. Nah, mari kita mulai dari pernyataan yang pertama. X kuadrat kurang 36 sama nggak dengan X tambah 6, X kurang 6 ya. Boleh kita capit titik. X kali X berarti X kuadrat, baru X kali min 6, min 6X, baru 6 kali X, positif 6X, baru 6 kali min 6 gitu ya. Jadi min 36. Nah, maka ini min 6X tambah 6X habis ya. Ini hasilnya adalah X kuadrat kurang 36. Berarti sama ya dengan yang ini, yang ruas sebelah kiri. Maka yang pertama benar. Nah, terus yang kedua, 4X kuadrat kurang 19X tambah 12 sama dengan 4X kurang 3 kali X kurang 4 ya. Mari kita cari lagi. 4X kali X berarti 4X kuadrat, 4X kali min 4 berarti min 16X ya. Kemudian min 3 kali X berarti min 3X, kemudian min 3 kali min 4 berarti positif 12 ya. Maka ini kita sederhanakan menjadi 4X kuadrat, ini min 16X kurang 3X berarti min 19X tambah 12 ya. Nah, lihat ruas kirinya berarti yang kedua juga benar ya. Kemudian yang ketiga, kita cari lagi. X kuadrat tambah 5X kurang 6 sama nggak dengan X kurang 6, X tambah 1 gitu ya. Coba kita kaliin. X kali X, X kuadrat, X kali positif 1, positif X ya. Min 6 kali X, min 6X, min 6 kali 1, min 6 ya. Mari kita sederhanakan. X kuadrat, X kurang 6X berarti jadi min 5X. Kemudian min 6 ya. Coba kita lihat yang sebelah kiri. Oh, di sini positif ya. Berarti yang ketiga salah ya, kurang benar ya. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat, X kuadrat kurang 3X tambah 10. Ayo kita capit ke piring lagi. X kali X, X kuadrat. X kali 5 berarti positif 5X ya. Min 2 kali X, min 2X, kemudian min 2 kali 5 berarti min 10 ya. Jadi X kuadrat baru tambah 3X kurang 10 ya. Nah, ini negatif 3X berarti pernyataan keempat juga salah. Maka pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan 2 gitu. Udah cukup seperti ini saja. Oke. Soal selanjutnya, jika X1 dan X2 adalah akar dari persamaan 2X kuadrat tambah X sama dengan 6. Nilai X1 kali X2 adalah, nah sekarang gini. Ini kan ada ruas kanan sama ruas kiri ya. Kan kita persamaan kuadrat itu harus sama dengan 0. Jadi, kita ubah menjadi 2X kuadrat tambah X. Ini pindah ke ruas kiri. Ya, yang 6 berarti jadi negatif 6 sama dengan 0 ya. Kemudian kita cari X1 kali X2 itu rumusnya C per A. Jadi langsung saja min 6 bagi 2 berarti min 3. Sip, dah gitu aja. Selanjutnya, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 5 ya.
ini untuk menyusun persamaan kuadrat, berarti X kurang A kali X kurang B sama dengan 0 ya. Jadi ini dianggap A, akar-akar yang pertama, kemudian yang B itu 5. Jadi langsung ya X kurang 3 baru X kurang 5 sama dengan 0 ya. Jadi tinggal capit kepiting X kali X kuadrat, X kali min 5, min 5X, min 3 kali X, min 3X, min 3 kali min 5, positif 15 sama dengan 0 ya. Jadi X kuadrat min 5 kurang 3 berarti min 8X, baru ditambah 15 sama dengan 0. Nah, seperti itu saja. Lanjut, diketahui jumlah dua buah bilangan adalah 40. Jika hasil kali kedua bilangan itu adalah 300, maka bilangan tersebesar adalah, yuk, dari sini ya, jumlah dua bilangan. Jumlah berarti kita buat A plus B boleh, X plus Y boleh ya. A plus B itu 40. Kalau misalnya dikali, A kali B itu 300. Nah, kita cari bilangan terbesar. Dari sini dulu, A plus B sama dengan 40, berarti B sama dengan 40 dikurang A, ya kan? Nah, sekarang A kali B. A kali B itu kan 300, ya. Tinggal kita cari substitusi ya. Jadi A buka kurung kali gitu ya, 40 kurang A. Jadi 40 kurang A sama dengan 300. Jadi tinggal capit kepiting. A kali 40, 40A. A kali min A kuadrat sama dengan 300 ya. Kemudian habis itu tinggal kita olah menjadi sama dengan 0 gitu ya. Boleh ruas kanan, boleh ruas kiri, terserah ya. Jadi A kuadrat kurang 40A ditambah sama 300. Nah, sekarang silakan cari perkalian 300 yang hasilnya bisa jadi min 40 ya. Coba 1 kali 300, 2 kali 150 gitu ya. Baru berapa kali lagi? 3 kali 100 ya. Kemudian 30 kali 10 boleh. Berapa lagi? 15 kali 20 boleh ya kan. Nah, sekarang yang hasilnya positif 300. Nah, berarti kita ambil yang A min 40 ya. Berarti yang min 40 berarti ini ya. Nah, jadi A min 30 terus A min 10 sama dengan 0 gitu ya. Jadi didapat dari sini A-nya boleh 30, A-nya boleh 10, terserah yang mana aja ya. Kalau misalnya A-nya sama dengan 30, maka B-nya 10 ya kan, karena kan mau dimasukkan ke rumus yang B sama dengan 40 kurang A. Kemudian kalau A, 10, maka B-nya sama dengan 30. Maka yang manapun terserah, yang penting bilangan terbesar itu adalah 30 ya. Jadi bilangan terbesar adalah 30 gitu. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang, lebarnya 11 meter kurang dari panjangnya. Jika luas kebun tersebut 126, maka lebar kebun itu adalah, nah dari soal kita dapat informasi ya bahwa lebar itu 11 kurang dari panjangnya ya. Jadi luasnya adalah 126. Nah, rumus luas adalah panjang kali lebar ya kan. Jadi tinggal disubstitusi, panjangnya panjang kali lebar berarti panjang kurang 11 ya. Jadi 126 sama dengan panjang kuadrat P kali P kuadrat ya, P kali min 11 berarti min 11P. Nah, kita ubah supaya sama dengan 0 ya. Jadi P kuadrat kurang 11P. Nah, ini kurang 126 karena dia yang pindah ya. Jadi kita cari perkalian P kali P yang hasilnya 126 tetapi menghasilkan min 11 ya. Jadi perkalian 126 berapa aja? 1 kali 126, 2 kali 63 ya. Terus 3 kali 42, terus berapa lagi? 5, 6 kali 21 ya. Terus 7 kali 18 ya. Nah, kira-kira dari bilangan ini berapa kali berapa yang hasilnya kalau dijumlahkan hasilnya min 11 ya, min 11. Berarti yang ini ya,
punya potensi itu adalah yang 7 sama 18. Berarti kita menginginkan negatif 11 ya, berarti min 18, ini positif 7. Nah, maka P-nya sama dengan 18, P-nya sama dengan negatif 7, sama dengan 0. Ya, maka nggak mungkin kan kita ngambil yang negatif, maka yang kita ambil adalah yang positif. P sama dengan 18. Ketika P-nya 18, maka lebarnya adalah P kurang 11 ya. Jadi 18 kurang 11, maka lebarnya sama dengan 7 cm. Seperti itu. Ya, bisa ya. Kalau ditanya panjang mah udah ketemu ya 18 gitu ya. Oke, sip. Thank you.